Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Siapa yang pernah menyadari ada dua macam kehidupan sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Bapa di surga, sebagai orang-orang Kristen? Ya, secara garis besar ada dua bagian kehidupan. Satu, jelas kehidupan beribadah. Betul? Itu di gereja, di rumah, di acara-acara ibadah keluarga, ya ibadah duka, ibadah penghiburan, pokoknya ibadah. Lalu yang kedua, kehidupan kita di rumah. Ya, perhatikan itu. Nah, saudara, coba kita renungkan betul-betul dengan pertanyaan saya ini. Semuanya harus jawab. Ya, semuanya harus jawab. Saya disumit ya. Kira-kira Tuhan Yesus lebih suka hadir. Jangan jawab dua-dua ya, milih. Kira-kira Tuhan Yesus lebih suka hadir di kehidupan kita yang ibadah atau yang di rumah? Gak usah ragu-ragu. Ayo, ya jawabannya cuma ada satu di antara dua, yang beribadah di rumah. Yang mana ini? Atau ambil suara, mana lebih banyak? Ibadah. Ini Ibu Nur ngotot ibadah di rumah. Tolong dicatat. Tuhan Yesus jauh lebih suka hadir dalam kehidupan kita di rumah, bukan di ibadah. Untuk menjawab, lu kok bisa? Ini penting. Kalau saudara masih punya konsep bahwa Tuhan Yesus lebih suka hadir di hidup kita waktu ibadah daripada di rumah, maka saya beri pertanyaan kedua, dan saya harap saudara menemukan sebuah fakta. Dia lebih suka hadir di kehidupan kita yang mana? Pertanyaan kedua. Di mana saudara dan saya, termasuk hamba-hamba Tuhan, majelis pengkhotbah, penginjil, guru injil, guru jemaat, semua aktivis gereja, di mana antara di rumah dan di ibadah kita bisa berlaku munafik? Di mana kita bisa berlaku munafik, pura-pura? Nah, justru di kemunafikan itu Tuhan Yesus gak suka hadir. Betul atau salah? Lu serius ini? Izinkan saya mengatakan kalimat yang sangat tidak baik, tapi gereja harus menyadari ibadah itu penuh kemunafikan. Jawab yang keras, betul atau salah? Ya ketawa dulu, gak apa-apa, karena memang itu fakta. Saudara akan kaget kalau menemukan fakta Tuhan Yesus itu gak suka dengan orang-orang beragama. Saya beri pertanyaan lagi, nanti ketemu ayat. Antara orang-orang Farisi, imam-imam, ahli Taurat, dengan para pemungut cukai dan orang berdosa di masa itu, Tuhan Yesus lebih suka ketemu siapa, makan dengan siapa? Lah, jawab dong.
Ayo, Tuhan Yesus lebih suka bertemu siapa, makan dengan siapa? Orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Daripada dia bertemu dengan orang-orang yang beragama. Sampai hari ini, setiap kali kita mendengar kata agama, jangan lupa, pasti yang muncul di benak kita adalah kemunafikan. Betul atau salah? Nah, ini yang Tuhan Yesus tidak suka. Kita lihat ayat Lukas 15 ayat 1. Ini yang luar biasa. Lukas 15 ayat 1. Di layar ada enggak ayatnya? Makasih. Ya, Lukas 15 ayat 1. Ayo kita baca yang kuat. 1, 2, 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Saudara bayang, kelompok pemungut cukai dan orang berdosa waktu itu boleh nggak ikut ibadah di bait suci atau masuk sinagoga? Tidak bisa. Masih saya jawab tidak bisa. Oh, boleh tidak mereka masuk bait suci ikut ibadah? Dua kelompok orang ini. Ayo jawab cepat. Tidak. Mereka diusir. Tapi aneh enggak? Justru mereka bisa bebas berjumpa, bertemu Tuhan Yesus. Bahkan tulisan ini biasanya. Apa kata lain biasanya? Sering. Ayo jawab, apa kata lain biasanya? Selalu, sering. Terus lihat ayat 2. Apa yang terjadi? Nah ini masalahnya kemunafikan itu. Ayat 2. Maka apa kata lain bersungut-sungut? Marah, gak suka. Nah ini orang-orang beragama itu kemunafikan. Siapa yang bersungut-sungut? Ayo, orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Orang yang ngerti firman, tapi hanya dilakukan waktu ibadah, tidak dilakukan dalam hidup sehari-hari. Betul atau salah kalimatnya? Mereka menguasai Taurat hanya untuk waktu ibadah, tetapi tidak untuk sehari-hari. Katanya, saya pakai apa itu kalimat sehari-hari. Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Mereka nggak suka. Apa-apa nih? Nah, sekarang di antara dua kehidupan tadi, di ibadah dan di rumah, ya, ingat. Maka ada kehidupan nyata. Kalau hidup di rumah, nyatanya ya di rumah. Tapi ada kehidupan nyata, yaitu kalau saudara pengusaha, saudara pedagang, saudara karyawan, saudara ASN, saudara kaum profesi, dokter, pengacara, dan sebagainya, ya. Anak-anak, kalian pelajar, mahasiswa. Nah, jadi ada kehidupan yang ketiga sekarang, yaitu kehidupan dalam tanggung jawab sehari-hari. Pertanyaan,
luar kita lebih gampang menilai kita sebagai pengikut Tuhan Yesus waktu kita di ibadah, atau waktu kita sedang di rumah, atau kita dalam kehidupan nyata, di pasar, di kantor, di toko, di sekolah, di tempat umum. Ayo jawab sekarang. Lebih bisa melihat Tuhan Yesus di kehidupan nyata. Lihat aja, kita ada di ibadah, gedung ini tertutup semuanya. Di samping, karena pakai AC, ada sound system supaya nggak ribut di luar. Bagaimana orang luar bisa melihat kita ngapain di sini? Kehidupan yang kedua, orang-orang luar, bahkan tetangga kita pun nggak akan bisa melihat kita di dalam rumah itu ngapain. Pasti ada privasi. Nah, Senin sampai Sabtu istilah umum, saudara dan saya itu ngapain, disitulah garam dunia, terang dunia itu bisa kelihatan berfungsi atau tidak. Betul atau salah kalimatnya? Nah, ini yang kita harus lihat. Jadi Tuhan Yesus ingin dilihat oleh dunia lewat kita dengan konsep ini. Kita lihat ada 2 ayat untuk itu. Pertama 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus 11 ayat 1 kita lihat. Wih, firman ini luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyatakan firman-Mu lewat suara kami Paulus. 1 Korintus 11 ayat 1. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadilah pengikutku. Stop dulu. Stop. Punya ini siapa? Kita. Betul? Bukan Tuhan Yesus. Saudara, ini luar biasa. Ulang. 1, 2, 3. Jadilah pengikutku. Terus sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, begini arti firman. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang pernah ditanya orang. Yang pernah. Eko, Papa tanya kamu, oh ya ada 2 anak saya namanya Eko hari ini. 1 Eko Purba. Ini 1 Ramadan Eko. Ini kedua kali ya kamu ikut Papa ibadah atau lebih? 2 kali ya, yang pertama di bagaimana Tuhan ketemukan saya dengan dia? Tahun berapa ya Pak Ceki? Waktu itu kami dari ya Eko angkat tangan di syuting itu. Dibalik ke coba. Iya, tunggu ya. Tahun berapa ya? 2020. Berarti sudah pandemi itu? Belum. Sudah. Pandemi. Enggak, waktu itu belum rasanya. Sudah. Ini meeting 2020 November. Rasanya jadi nggak pakai masker waktu masuk. Nah, ini unik sekali kisah ini. Udah, ya balik sini sekarang. Salah satu anak rohani saya dari Lahap menjemput kami di Bandara Palembang untuk ke Lahap. Nah, ada Pak Pendeta Ceki Nisa juga. Nggak tahu bagaimana masuk kota Prabu Muli, sekian jam perjalanan. Nah, saya mau istirahat dulu, biasa mau ke toilet,
Ayolah cari kopi sebentar. Pas saya ngomong itu, anak saya namanya Dewi. Den, Papa mau ngopi sebentar. Wih, Dedi mah persis. Begitu saya bilang ngopi, dia mobil berhenti. Loh kok berhenti? Saya kaget. Loh katanya mau ngopi Pak. Iya, ya di sebelah situ. Bayangkan. Jadi pas saya ngomong itu, sebelah kiri itu warung kopi yang mau dituju oleh Dedi. Ya udah tinggal tengok. Saudara, saya itu punya kebiasaan. Mau mampir ke toko mana, mau mampir ke satu tempat, saya cuma bilang, Tuhan, ketemukan dengan orang yang sedang perlu Tuhan Yesus. Nah, begitu kami turun dari mobil masuk ke warung kopi itu, Bapak Eko ini yang nyambut kami. Begitu Eko nyambut, langsung Roh Kudus berkata sesuatu tentang masa kecil. Nah, sambil dia mempersilahkan kami duduk, dia tanya mau duduk di meja mana. Nah, saya jalan dampingi dia untuk nuntun kami. Saya bilang, kenapa kamu merindukan Bapak? Langsung air matanya jatuh. Oke, kalau gitu kamu masuk dulu ke dalam. Saya nggak mau dia nangis dia. Ternyata dia sangat merindukan seorang. Hari itu juga Tuhan jamah dia. Saya nggak mau bawa dia menjadi Kristen. Dan hidupnya berubah. Dan nggak cuma itu. Oh iya, ingat sekarang waktu pandemi mulai, karena gaji sudah dipotong, dia harus berhenti kuliah. Puji Tuhan, Tuhan gerakkan saya untuk melanjutkan kuliah dia. Dan sekarang dia sudah menyusun skripsi. Luar biasa bukan? Nah, itu cara Tuhan. Besok Aki dia harus balik ke Prabu Muli untuk kuliah, kami akan kelar. Nah, besok ada satu anak saya lagi yang berapa tahun yang lalu waktu kami akan balik ke Jakarta lewat bandara Lubuk Linggau. Nah, pas mau berangkat itu anak-anak di Lubuk Linggau itu ngasih kami oleh-oleh, ya ampun, keripik ini, kerupuk itu. Ini gimana caranya bawa? So di bandara mereka pada datang. Nah, gampang. Cari aja tukang bungkus wrapping, tahu ya. Nah, dan cuma satu di Lubuk. Terus saya minta nomor telepon anak ini. Kalau rame, bandara rame. Saya bilang, Bapak nggak mau ganggu kamu, tapi Bapak minta nomor telepon. Sampai Jakarta, sorenya saya kontak dia. Bukan orang Kristen. Dia kaget. Kenapa saya tahu masa kecil? Nah, saya belum pernah ketemu dia lagi. Ini jauh sebelum pandemi COVID. Karena saya tidak balik ke Lubuk Linggau. Nah, besok dia akan berangkat dengan kereta api dari Lubuk Linggau ke Laut untuk ketemu saya. Dan itu ketemu kedua kali. Saudara, ayat ini yang saya pakai untuk hidup. Begini terjemahan yang betul. Kalau ada di antara kita yang pernah ditanya oleh teman-teman baik kita yang belum percaya Tuhan Yesus, pertanyaannya gini, boleh nggak aku tahu tentang Yesusmu? Dia itu siapa? Dia itu bagaimana? Dengar jawabannya. Saudara mulai hari ini harus bisa menjawab seperti Paulus menjawab. Oh, kamu ingin melihat Yesus? Iya. Saudara harus berkata, lihat hidupku
pasti engkau akan melihat Yesus, karena aku hidup mengikuti Dia. Ini hal yang serius dalam kehidupan kita. Karena dunia ingin tahu siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Saudara, saya katakan begini, jangan membawa Tuhan Yesus kepada dunia sebagai pendiri agama Kristen, dan jangan meyakinkan dunia Tuhan Yesus itu agamanya Kristen. Dua-dua sama. Tuhan Yesus bukan pendiri agama Kristen, dan Tuhan Yesus juga bukan orang Kristen. Enggak ada yang amin. Loh, betul tidak? Loh, betul, serius? Dia bukan orang Kristen, salah. Lalu dia siapa? Ya Tuhan, ya Yesus, gitu aja. Nah, dia ingin dikenal oleh dunia lewat kita, murid-muridnya, pengikutnya. Nah, maka itu lihat 3 kehidupan. Hidup ibadah, hidup di rumah, dan hidup di dunia. Dan tadi saudara sudah memilih di mana mereka yang belum percaya Tuhan Yesus bisa melihat Yesus lewat kita dari 3 ini tadi. Ayo, masa lupa? Anak-anak muda jawab, di mana? Dalam hidup nyata sehari-hari. Ini kebenaran yang dunia itu harus tahu. Ayat yang kedua, Mazmur 92. Ayat yang ke-12, mudah-mudahan saya tidak salah, yang bunyinya, siapa yang tertanam di bait Tuhan, dia akan bertunas di pelataran Tuhan kita. Itu ayat berapa? Mazmur 92 14, terima kasih, saya salah, ayat 14. Nah, ini yang dunia sedang nantikan dari kita masing-masing. Mereka, ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Mereka yang ditanam di bait Yahweh akan bertunas di pelataran Tuhan kita. Nah, kalau ada ahli-ahli biologi di sini, jangan coba cari di kamus, di buku biologi, ini tanaman apa? Masa ada tanaman ditanam di dalam rumah, tapi bertunasnya di pelataran? Nggak usah dicari, nggak ada ini di biologi. Tapi ini yang Tuhan pilih. Saudara dan saya hidup, kata ditanam itu artinya hidup di dalam bait Yahweh Tuhan. Itulah ibadah kita dan itulah suasana rumah kita. Tapi kita tidak boleh bertunas, kita nggak boleh berbunga di dalam. Di mana Tuhan minta kita bertunas dan berbunga? Di mana? Di luar, di pelataran. Kenapa? Loh, kenapa? Supaya yang lewat-lewat itu bisa lihat. Gini aja ilustrasinya. Walaupun orang gak suka bunga misalnya, tapi kalau suatu hari di suatu daerah di Muara Enim ada satu rumah halamannya luas, dan di halaman itu ditanam banyak macam bunga. Saya tanya, orang yang gak suka bunga pun, kalau pas lewat di depan rumah orang yang halamannya penuh bunga, noleh enggak? Kenapa noleh? Walaupun gak suka bunga. Indah, warna-warni. Wow, apalagi yang suka pasti selfie di situ.
Betul tidak? Dan nggak salah. Nah, yang punya rumah seneng nggak kalau banyak orang foto di halaman rumahnya yang bunganya banyak? Coba jawab. Nah, ini yang Tuhan cari. Jadi mereka di luar kita tidak bisa melihat Yesus waktu kita di ibadah dan waktu kita di rumah. Mereka akan melihat Tuhan waktu kita di luar. Nah, sekarang saya tarik balik. Maaf. Rumah tangga yang isinya pertengkaran melulu. Kira-kira dalam hidup sehari-harinya bisa menampakkan Yesus enggak di luar rumah dalam kehidupan sehari-hari yang ketiga tadi? Tidak. Kenapa tidak? Karena Yesus itu kan Raja Damai. Betul? Kalau dia Raja Damai, berarti semua kita pengikutnya, murid-muridnya harus penuh damai. Nah, kalau kita di rumah dengan orang rumah aja tidak berdamai, lalu kita di luar rumah pura-pura berdamai. Kembali lagi ke nomor 1, kita jadi orang apa? Munafik. Wih, pintar semua cuma ini. Hebat sekali cepet jawabnya. Memang begitu. Betul? Nah, tolong ya papa mama perhatikan. Saya menemukan sebuah penelitian yang mengagetkan. Pernah nggak melihat satu keluarga, anak-anaknya nggak pernah respect, hormat, nurut kepada orang tuanya? Ada tidak? Nah, dengarkan, anak-anak muda yang belum menikah, ini penting untuk kalian, supaya besok kalau kalian menikah jangan lakukan. Dan semua kita yang sekarang sudah dewasa, sudah tua, dan dulu pasti pernah jadi anak-anak, dengarkan. Kalau saudara setuju, jawab yang betul. Ternyata satu-satunya penyebab anak-anak nggak bisa respect, hormat, nurut orang tua, bukan karena bapaknya kurang galak, bukan ibunya kurang tegas. Satu-satunya penyebab anak-anak tidak respect kepada orang tua, kalau orang tuanya itu main sandiwara atau sinetron. Begitu. Tolong jawab ya kalau setuju, kalau itu betul. Kalau di rumah rajin bertengkar ayah ibu, tapi kalau mau keluar rumah, mau ibadah, mau ke acara undangan, acara resmi, begitu keluar pintu rumah, sinetron dimulai. Dua orang ini langsung gandengan sok mesra. Pasti anak-anak akan muak dan muntah melihat dua pemain sinetron yang gak profesional. Kira-kira betul atau salah? Itu jawaban. Siapa yang setuju kalimat ini? Anak-anak itu adalah manusia yang paling jujur dan tidak suka kepura-puraan. Jawab betul atau salah? Anak-anak itu manusia yang paling jujur dan tidak suka kepura-puraan. Maka itu ketika anak-anak melihat kepura-puraan orang tuanya, mereka kecewa. Itu sebabnya papa mama, kehadiran Tuhan hanya ada
hidupnya penuh damai. Apa itu penuh damai? Yang gak punya musuh. Kita buka Matius 5 ayat 9. Hari-hari ini, dalam 2 hari ini ya, Minggu, Senin, ini sekarang Selasa, dunia sedang menanti. Dunia peranan seorang. Wih, ini keren sekali. Saya tiap hari berseru kepada Raja Damai itu, kiranya satu orang ini berhasil membuat dunia damai. Siapa dia? Presiden kita Joko Widodo, yang selesai pertemuan di Bavaria di Jerman Selatan kemarin, hari ini mulai melanjutkan perjalanan ke daerah konflik. Saudara, maka itu ketika Jokowi memutuskan untuk menjadi juru damai antara Rusia dan Ukraina, dunia terkejut. Maka itu pemimpin-pemimpin besar, negara-negara besar kagum. Kenapa tidak ada yang punya inisiatif mendamaikan? Dan lihat pertemuan kemarin, Jokowi bisa dipeluk Joe Biden. Jokowi bisa berdiri di antara kanselir Jerman dengan presiden Amerika. Itu dunia gempar. Ayo baca sama-sama Matius 5:9. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Saudara yang belum tahu supaya tahu hari ini. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita kapan kita disebut anak-anak Tuhan. Mengapa kita orang berdosa ini bisa diakui sebagai anak-anak Tuhan? Ini satu-satunya. Saudara dan saya manusia berdosa disebut anak-anak Tuhan bukan karena hafal ratusan ayat Alkitab, bukan karena rajin berdoa sehari 6-7 jam, bukan karena kita rajin puasa, kita aktif pelayanan. Tidak. Hanya satu ayat ini. Kita disebut anak-anak Tuhan. Saya pakai terjemahan bebas, yaitu kalau kita nggak punya musuh. Ayo sambil mendengar ini, jangan pura-pura lupa. Jujur, maaf ya. Kira-kira di sini termasuk yang ikuti di rumah ya, Zoom, Instagram, Facebook, ada yang punya koleksi musuh? Enggak enak betul ini koleksi kok musuh. Saya tanya ini kok. Oke, gini aja, kalau saudara tersinggung, pertanyaan saya balik. Ada tidak manusia hidup punya koleksi musuh? Saya tanya, sebut saja. Ada tidak? Ada. Nah, kalau ada, pertanyaan kedua, apakah itu saya? Loh, ngerti nggak pertanyaannya? Maka itu sambil mendengar ini periksa. Mungkin ada yang jawab, Pak Pendeta, saya nggak punya koleksi musuh, cuma ada 3 orang saya itu malas ketemu. Nah itu apa? Nah cepet apa itu? Itu koleksinya. Atau saya nggak malas ketemu, cuma jengkel. Ada nggak? Saya turunkan lagi dari musuh, enggak, malas ketemu, tidak, saya turun jengkel. Itu enggak layak disebut anak Tuhan. Saya turunkan lagi, enggak jengkel, cuma greget. Saya turunkan lagi, saya enggak pernah gregetan, cuma gitu loh. Ngerti? Ada enggak kira-kira? Belum, saya tanya, ada tidak? Ada. Belum. Terus gimana kalau ada ini? Gawat ini. Gimana Pak Kepala? Saudara,
Saya mau buktikan tentang presiden kita. Yang terakhir, jahat. Belum pernah ada presiden, bukan cuma di Indonesia, di dunia, yang jadi bahan ejekan rakyatnya sendiri. Betul, rakyat lihat. 2 periode ini belum pernah ada presiden yang dihujat, dihina, dikata-katai, dibuat gambar-gambar yang kurang ajar selain Presiden Jokowi. Tapi dia tidak balas, tidak sakit hati. Betul tidak? Maka itu kenapa dia bisa jadi juru damai, karena dia nggak punya musuh. Catat. Saya tanya Pak, betul? Belum pernah ada presiden seperti Jokowi di Indonesia yang dihujat, dibuat. Salah satu yang buat saya pernah marah yang periode pertama, masih ingat? Ada orang minta tes DNA, betul nggak ini anak kandungnya mamanya? Itu kan jahat sekali. Betul nggak sih? Tapi dia ngampuni. Waktu kelompok mahasiswa yang nggak suka dia, ternyata diajak ketemu lagi mahasiswa ini. Ini kan luar biasa. Nah, karena hatinya nggak punya musuh, dia suka mengampuni. Maka itu sang Raja Damai menyertai presiden kita untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina. Sejak wacana itu diucapkan minggu yang lalu, saya sudah ngajak berapa rekan, ayo kita masak surga supaya usaha presiden kita itu berhasil. Hebat gak ini kalau ini berhasil? Luar biasa, dunia terkagum-kagum. Maka itu orang yang masih punya musuh, kalau berusaha mendamaikan orang yang bermusuhan, munafik. Betul tidak? Nah, suami istri saya ingin tanya, tidak benci, tidak marah, tidak malas ketemu, tidak jengkel, tidak gregetan, tapi ada ganjalan. Saya turunkan lagi. Saya tanya, suami istri yang punya ganjalan bisa nggak doa bersama? Lu jawab cepat, saya tanya. Ya saya tanya menjawab, pura-pura aja ini. Bisa? Enggak. Melihat wajahnya saja. Maaf. Nah, inilah akar dari segala kemunafikan. Kalau kita di dalam rumah tidak beres. Anak-anak adalah pribadi yang paling merasakan papa mamanya harmonis atau tidak, betul atau salah kalimat. Sekarang, maka itu firman ini luar biasa. Maka kembali kesimpulannya, segala sesuatu dimulai di rumah, bukan di gereja, bukan di pasar, bukan di terminal, bukan di bandara, bukan di kampus, bukan di mall, tapi segala sesuatu dimulai di rumah. Ingat itu. Jadi kalau suami istri nggak pernah beres hubungannya, maka Raja Damai nggak bisa hadir dalam keluarga itu. Cuma ada satu di antara dua. Ya, saya ulangi lagi, hanya ada satu di antara dua kekuatan yang ada di alam semesta ini. Siapa dan siapa? Cepat jawab, siapa dan siapa? Cuma ada dua kekuatan. Ayo cepat jawab, siapa dan siapa? Tuhan dan setan.
nggak ada yang ketiga. Nah, kalau Raja Damai tidak ada di keluarga kita, lalu adanya siapa? Nah, itu dia. Pinter loh jawabnya, heran sih. Saya tanya balik, jangan tersinggung. Hari-hari ini siapa yang ada di rumah kita? Dari dua ini. Jangan jawab, tidak ketahuan dia. Dalam hati jawabannya, ngerti? Bohong, Tuhan tahu. Jadi kalau di tengah-tengah keluarga kita tidak ada Raja Damai, berarti yang ada adalah Raja Neraka diri. Kita lihat ayat Ibrani 12 ayat yang ke-14. Maka itu pulang dari ibadah ini, suami istri harus ada perubahan. Ya. Kata pertama apa? Berusaha. Nah, kata pertama berusaha. Stop, berusaha. Berusaha untuk apa? Hidup damai. Ayo, berusaha untuk hidup damai dengan berapa orang? Semua orang. Semua orang itu berapa? Bukan banyak, salah. Pokoknya orang. Betul? Nah, terjemahan betul begini. Berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah perdamaian itu. Sebab tanpa hidup damai dengan semua orang. Lanjutkan. 1, 2, 3. Tidak seorang pun akan secara bayar. Kalau melihat Papa di surga aja kita tidak bisa. Pertanyaannya, mungkinkah kita bisa ketemu dia kalau melihat aja tidak? Lu jawab, bisa nggak kita bertemu dia? Tidak. Sama dengan pertanyaan sebelumnya, hanya ada 2 kekuatan di alam semesta ini. Perhatikan. Jadi kalau ada murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga yang ada di dunia ini tidak bisa melihat Tuhan, maka orang itu melihat siapa? Balik aja, Tuhan. Hantu. Lihat setan. Coba perhatikan kalimat ini. Maaf ya, jangan tersinggung. Sudah hidupnya pas-pasan, maaf. Rumahnya kecil, anaknya banyak, setannya juga banyak. Nanti gak kalimat ini. Betapa menderitanya. Setuju gak saya ngomong ini? Jadi hari ini kalau suami istri tidak benci, tidak marah, cuma jengkel, ada damai gak di antara 2 orang ini? Loh, ada perdamaian tidak? Jawab. Tidak. Maka suami istri yang di rumahnya nggak ada damai, bisa melihat Tuhan? Tidak. Jadi melihat. Maka itu pertanyaannya. Ini yang tertawa-tertawa belum tentu ya. Jangan tersinggung, saya ngomong. Maka itu pertanyaannya, rendahkan hati. Ada siapa hari-hari ini di rumah? Ampuni, berdamailah, dan bawalah damai, maka Raja Damai itu hadir. Kalau Raja Damai itu hadir, rumah kita, suasana rumah kita luar biasa.
Saya mau jelaskan hal yang sederhana, tapi ini fatal. Kiranya suami istri baik yang di Muara Enim maupun ikut mendengar di rumah, dari Eropa ada, ya, dari Amerika ada, Australia ada, tadi saya lihat, dengar. Tuhan tolong. Kalau kita hidup tidak penuh dengan pengampunan, maka neraka ada di keluarga kita. Betul atau salah? Saya ulangi. Kalau suami istri hidup tidak penuh dan selalu mengampuni, maka neraka yang ada di keluarga kita. Dan kalau neraka ada di rumah kita, korban pertama pasti anak-anak. Betul atau salah? Apa lawan katanya tidak mengampuni? Bukan mengampuni. Catat, 99 sekian persen penyebab suami istri punya masalah sederhana sebetulnya. Kalau saudara setuju, katakan dia. 99, sekian persen terjadinya tidak damai antara suami istri itu hanya karena menuntut pasangan. Ya atau tidak? Menuntut. Kamu tuh harusnya begini. Nah, yang dituntut mau menerima? Tidak. Sama. Kamu juga harusnya begitu. Ini cuma ilustrasi. Walaupun suami istri itu adalah dua-duanya jaksa, kan nggak mungkin di rumah tuntut menuntut terus. Loh, walaupun dua-dua jaksa, coba jawab. Itu rumahnya jadi pengadilan, betul? Betul tidak, saudara? Ya, maaf. Saya ulangi lagi, walaupun suami istri itu jaksa, nggak mungkin di rumah dua orang ini tuntut menuntut. Jadi suami istri untuk membuat kita selalu bisa melihat Tuhan. Apa tadi? Ayo musuh lupa. Berdamai dengan cara saling mengampuni. Serius. Jadi kalau ada pencuri masuk ke rumah kita, mungkin nggak dia nyuri sandal jepit? Tidak mungkin. Pencuri pasti akan mencari harta yang paling berat. Nah, adik-adik yang belum menikah, catat. Satu-satunya harta yang berharga di dalam rumah tangga kita bukan emas 100 kilo, uang 10 triliun, tidak. Satu-satunya harta yang paling berharga di dalam rumah tangga kita mengampuni. Coba renungkan dulu ya. Walaupun ada saudara yang nggak mau, tapi saya minta persetujuan. Indah gak kalau hidup suami istri selalu terus mengampuni? Begitu ada salah, ampun. Begitu ada salah, ampun. Betul tidak? Indah tidak? Nah, jangan berkata, ya tapi saya ini capek ngampuni dia. Belum tertawa. Oke, saya balik. Kira-kira Tuhan itu bakal capek gak kalau ngampuni kita? Seperti suami capek ngampuni istrinya, seperti istri capek ngampuni suaminya. Kira-kira
Tuhan bakal capek nggak melihat model kita ini? Saya tanya kok, betul? Nah kenapa? Sudah capek pada pasangan. Tuhan nggak pernah capek ngampuni kita. Loh saya tanya ini loh, siapa dalam rumah tangga yang pernah berkata capek aku ngampuni? Karena kesalahan yang sama dilakukan ulang-ulang. Balik. Saudara dan saya sering nggak melakukan yang sama ulang-ulang kepada Tuhan. Lalu saya tanya kok, ya sering tidak? Ya sudah. Tuhan ngapain? Capek juga? Kalau Tuhan capek ngampuni kita, habis semua kita. Maka itu suami istri tidak boleh ada kata capek untuk mengampuni. Setuju? Disitulah Raja Damai akan diam. Bagian terakhir, Matius 18 ayat 19 dan 20. Selama saya menjadi hamba Tuhan, belum pernah saya menemukan ada firman sehebat dua ayat ini. Matius 18 ayat 19 dan 20. Ini yang bicara siapa? Ayo, yang bicara ini siapa? Tuhan Yesus. Oke? Dan lagi aku berkata kepadamu, teruskan. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, stop dulu. Jadi tidak hanya dua orang, tidak asal dua orang, tetapi hanya dua orang yang membuat kesepakatan. Pelan-pelan mendengar kata sepakat. Dua orang membuat kesepakatan. Itu artinya dua orang ini terikat dengan apa? Kesepakatan. Terikat dengan apa? Hukum. Betul? Nah, biasanya kalau orang buat kesepakatan itu harus datang ke siapa? Notaris. Nah, sehebat-hebatnya seorang notaris dan ada dua orang yang akan buat perjanjian, tapi tanpa kehadiran satu ini, dua itu, siapa? Saksi. Ayo, siapa? Coba jawab. Saksi. Sah atau tidak? Loh, sah atau tidak? Nah, saya menemukan ayat. Ternyata dua orang yang Tuhan Yesus maksud membuat kesepakatan itu adalah suami istri. Lalu siapa yang jadi saksi? Tinggalkan dulu Matius 18. Kita lihat Maleakhi 2:14. Maleakhi 2:14. Kemarin pagi saya masih ada di kota kecil di Jawa Tengah, yaitu kota Demak. Ya, kota para wali Demak, Jawa Tengah, memberkati pernikahan. Nah, pengantin perempuan itu anak rohani saya. Ini pernikahan yang unik. Dia juga seorang pendeta. Nah, September 2020 anak saya, suaminya ini meninggal karena COVID. Hamba Tuhan. Nah, kemarin dia menikah dengan seorang pendeta, seorang gembala di desa itu, yang istrinya meninggal karena COVID juga. Jadi pernikahan yang sangat luar biasa. Nah, saya berkati pernikahan. Nah, saya ngajarkan janji nikah itu penting. Karena orang membuat kesepakatan pasti ada janji enggak?
yang dibacakan oleh notarisnya, begini pihak pertama, begitu pihak kedua. Nah, ini dua orang. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Ya, imam-imam waktu itu marah kepada Tuhan karena persembahan mereka nggak diterima. Nah, kenapa Tuhan nggak menerima persembahan para imam? Oleh sebab Yahweh yang telah, ayo baca, menjadi saksi. ayo, yang telah menjadi saksi antara engkau suami dan baca, istri masa mudamu yang kepadanya suami telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjian. Jangan kecepatan baca. Oleh karena engkau dan istri mudamu, mulai ini ceritanya. Jangan dihapus 4 kata itu, 4 huruf itu, masa muda. Karena ini sekali. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Saya ulang. Satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita Tuhan hadir menjadi saksi. Itu hanya pada waktu kita menikah. Ada banyak ayat Tuhan hadir memberkati, Tuhan hadir menolong, Dia menyembuhkan, Dia hadir buat mujizat, Dia hadir membimbing. Wah, banyak. Tapi hanya ada satu ayat, Dia hadir menjadi saksi waktu kita menikah. Ini kesepakatan. Ayat 16 Maleakhi 2. Yang belum tahu hari ini harus tahu. Tidak ada buku di dunia selain Alkitab. Tidak ada Tuhan lain selain Yahweh Tuhan kita yang berkata begitu. Baca kalimat pertama saja. 1, 2, 3. Sebab aku membenci perceraian. Firman Yahweh Tuhan Israel. Maaf, bagi yang sudah bercerai ketika mendengar firman, demi yang mengasihi kita, jangan bercerai lagi. Dan yang belum pernah bercerai tapi rasanya nggak bisa dipertahankan rumah tangga saudara, apalagi sampai berkata, ya demi anak-anak, itu jahat kata. Ya demi anak-anak, berarti orang itu sudah cerai karena tidak mau mengampuni. Ingat, saudara jangan main-main dengan perceraian. Saya mau buktikan dengan Matius 1 ayat 6. Lihat. Wih, surga itu luar biasa. Adik-adik, anak-anak yang belum menikah, ingat ya, jangan ada sedikit pun di benakmu untuk cerai dalam nama Yesus. Matius 1 ayat 6. Saya kaget. Ini ayat dahsyat soal pernikahan. Isai ngapain? Memeranakan aja Daud. Oke. Daud. Ayo Daud memperanakan Salomo dari. Saudara tahu nggak rahasia? Ini firman saya kagum. Ini alasan utama mengapa Yahweh Tuhan kita benci perceraian. Bukan cuma alasan. Kira-kira Daud enak gak seumur hidup satu rumah dengan Batsheba yang jelas adalah ibunya Salomo,
Dan Salomo itu anaknya Daud. Tapi enggak disebut istrinya Daud, tapi istri Uria. Ayo jujur para suami, ganjal enggak hidup yang seperti ini? Punya istri, tapi surga tidak pernah mengakui itu istrinya, tapi istrinya orang itu. Nangkep gak? Ini surga. Bayangkan, waktu Matius menulis ini, fakta Daud mengambil istri Uria dengan cara membunuh suaminya, yaitu membunuh Uria. Itu sudah berapa ribu tahun kejadian. Tapi arsip surga tidak bisa dihapus dan tidak bisa diganti. Ini alasannya Yahweh Tuhan kita benci perceraian. Maka itu dia berkata, yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Ini. Nah, dari Matius menuliskan firman ini sampai tahun 2022, ini sudah berapa ribu tahun lagi. Tetapi catatan di surga nggak bisa dihapus dan diganti. Bayangkan, tidak ada buku sehebat Alkitab di dunia ini, dan tidak ada Tuhan sehebat Tuhan. Maka itu kalau ada institusi atau kelompok yang hukumnya boleh menceraikan lalu menikah lagi, kelompok itu pasti doyan kawin cerai. Catat. Saya belum pernah mendengar ada hamba Tuhan selain Walter Trobis, orang dari Switzerland, sudah meninggal. Dia meninggal tahun 80-an yang lalu. Saya kagum. Begini suatu kali Walter Trobis pernah menggambarkan benci perceraian. Tuhan itu benci perceraian. Kalau ada 2 lembar kertas, ya 2 lembar kertas, dan diberi lem rata di permukaan 2 kertas ini, lalu ditempelkan. Setelah berapa saat ada orang yang ingin memisahkan 2 kertas ini lagi yang sudah diberi lem rata permukaannya. Bisa tidak? Coba bisa tidak? Robek. Maka itu saya ulangi lagi, yang sudah terlanjur cerai, kalau saudara belum tahu hukum ini, cukup dan jangan cerai. Dan yang belum, tapi sudah nggak tahan rasanya hidup dengan orang ini, ampun. Seperti Tuhan Yesus mengampuni. Kembali ke Matius 18:19, saya belum selesai. Apa yang terjadi kalau ada suami istri yang sepakat? Wih, dahsyat saudara. Saya belum pernah melihat ayat lain di dalam Alkitab yang di dalamnya mengandung janji yang sehebat ini. Ayo kita ulangi lagi, baca dari awal. 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, stop dulu. Siapa 2 orang ini? Jangan lupa, suami istri. Meminta berapa hal? Apapun juga itu berapa? Nah, saudara, koma, baca. Permintaan siapa? Mereka. Bukan saya tahu itu mereka, aku itu mereka. Suami istri. Permintaan siapa? Nah, itu jawaban yang betul ke mereka.
Terus saya bisa baca untuk mereka. Permintaan suami istri itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Saya kagum. Dengar ya, orang-orang rakus jangan memperkosa ayat ini. Awas. Terus minta yang tidak karena dijanjikan, minta apa saja. Dengar, suami istri yang benar tidak mungkin permintaannya minta gajah 4, pesawat 5, gerbong kereta api 6, taruh mana? Ngerti nggak ilustrasi ini? Jadi suami saya benar permintaannya pasti seputaran keluarga, anak-anak, kesehatan, kebahagiaan, betul nggak, pekerjaan, dan semuanya seputaran keluarga. Saya tanya, kalau suami istri selalu sepakat, artinya pegang janji, nggak ingkar janji, yang di hadapan notaris tadi istilahnya dan ada saksi. Kira-kira kenapa itu? Oh, ada di situ ya. Cari ya di dalam. Udah. Ada. Saya tanya lagi. Kira-kira kalau keluarga seperti ini, akankah rumah tangga itu punya masalah nggak selesai? Lo jawab. Kenapa tidak? Lo artinya apa? Kenapa masalah keluarga itu pasti selesai? Karena doanya dikabulkan. Betul? Pertanyaan berikut. Kira-kira keluarga yang selalu sepakat seperti ini, yang kalah keluarga itu atau setan? Jelas setan. Ini dos. Ayat 20 terakhir. Anak-anak muda, kalau kalian mau menikah, ingat ini ya. Tidak ada pernikahan yang cocok. Saya kumpulkan semua ayat-ayat Alkitab tentang keluarga. Ternyata begini kesimpulannya. Kalau ada anak muda atau orang ingin menikah dan memaksa diri dapat yang cocok, kesimpulan Alkitab, menikahlah dengan mayat, itu baru cocok. Loh betul, Alkitab itu luar biasa. Maka itu cerai bukan solusi. Sebab kalau orang itu cerai dan menikah lagi, tetap menikah dengan orang atau orang-orangan. Ini saya tanya, menikah dengan, kalau orang itu cerai, menikah lagi dengan orang atau orang-orangan? Cepat jawab. Nah, menikah dengan orang yang cuma beda namanya, masalahnya sama. Setuju? Maka itu bukan cerai jalan keluarnya kalau nggak cocok, tapi mengampuni. Amin. Betul? Awas yang kaca. Lihat. Jadi keluarga yang seperti ini. Baca begini yang betul ya, sebab di mana ada dua orang dan orang-orang ketiga. Nah, dua orang di ayat 20 itu adalah dua orang di ayat 19. Siapa? Nah, kalau ada suami istri dua orang, lalu ada orang-orang ketiga. Siapa itu? Anak-anak. Jadi bukan dua atau tiga orang. Salah terjemah. Berarti siapa? Keluarga. Keluarga yang berkumpul terus dalam nama Tuhan Yesus Raja Damai. Jangan lupa. Dan jangan lupa Matius 5 ayat 9. Mengapa, kapan, kok bisa kita disebut anak-anak Tuhan? Karena nggak punya musuh. Berkumpul dalam namaku, Raja Damai, Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Di situnya itu di mana?
Keluarga. Di rumah, di keluarga ada siapa? Ayo baca. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bayangkan, kalau semua keluarga kita ada Tuhan Yesus di tengah-tengahnya, ada nggak setan goblok dan setan nekat berani masuk? Ada? Nah, kalau yang goblok aja mikir, setan pintar lebih mikir, jadi nggak berani masuk. Ngerti ilustrasi? Setan yang balik. Berarti kalau ada keluarga hamba Tuhan, keluarga majelis, keluarga orang Kristen, rumahnya penuh setan. Ada nggak kira-kira? Lu ditanya ada. Apa sih keluarga yang penuh setan? Penyakit yang gak habis-habis, bertengkar terus. Suasana rumahnya kayak kuburan, sepi. Dua orang ini jarang komunikasi, gak ada suara tertawa. Itu keluarga yang banyak setan. Maka saya beri pertanyaan terakhir. Setelah kita membaca firman ini, merenungkan firman ini, khususnya 2 ayat terakhir, berarti keluarga kita ini lebih mudah ngundang Yesus atau ngundang setan? Jawab yang benar. Aduh. Betul. Ternyata keluarga kita lebih mudah ngundang setan karena tidak saling mengampuni. Pertanyaan saya balik, tapi jawabannya sama. Kalau begitu, keluarga kita ini lebih mudah ngusir Yesus atau ngusir setan? Nah, lu jawab, jangan tertawa. Lebih mudah ngusir siapa? Jangan ragu-ragu, itulah kita. Lebih mudah ngusir siapa? Loh, itu gimana sih? Lebih mudah ngusir siapa? Yesus atau setan? Ketika kita tidak sepakat. Kapan tidak sepakat? Yang paling rendah tadi? Jengkel, gregetan. Gini aja lah, ngetesnya gampang kok. Anak-anak, tes papa mama. Kalau doa lagi jengkel, nggak bisa dong. Nah, ini cara paling gampang. Jujur jawab. Suami istri yang sedang jengkel, bisa nggak makan berdua depan-depan? Lu jawab, saya tanya kok. Nggak bisa. Nanti saling makan. Maaf. Nah, anak-anak cek ya. Kapan terakhir kali kalian lihat papa mama makan berdua? Dan selama mereka makan, mereka tertawa. Kalau perlu sesekali suap-suapan, jangan tiap hari gak lucu. Serius. Ada ilustrasi. Satu kali ada seorang hamba Tuhan berkunjung ke rumah, bukan jemaatnya, tapi orang percaya, diajak temannya. Begitu hamba Tuhan masuk ke rumah orang itu, melihat adegan yang indah. Seorang nenek yang rasa tua, suami istri ini sedang menyuapi kakek suaminya. Nah, terus sobat tanya, aduh ibu kok mesra sekali. Sejak kapan ibu nyuapin bapak seperti ini? Dengan teduh jauh, sejak dia stroke. Ampun. Awas ya. Jadi suami istri, anak-anak kita akan bahagia sekali kalau sesekali, entah 2 bulan sekali, sebulan sekali, terserah. Anak-anak melihat papa mama makan berdua dengan mesra, apalagi sepiring berdua karena malas nyuci. Ya pokoknya begitulah sudah. Anak-anak bahagia luar biasa. Betul? Betul ya? Pulang dari sini ada perubahan. Maka kalau di rumah beres, di ibadah pasti beres juga.
Kalau di rumah beres, di ibadah beres, maka di tempat yang ketiga, di mana tadi? Di hidup sehari-hari beres juga. Maka di situ semua kita bisa berkata, kalau orang tanya, aku ingin kenal Yesus. Jawaban kita, lihat aku, ikuti cara hidupku, maka kamu akan melihat Yesus. Saya tanya, kira-kira kapan kalau ada orang tanya saudara dan berani jawab begitu? Awas jawabnya gini, tunggu Muara Enim punya bandara. Awas begitu. Mau berubah malam hari ini? Betul? Ya. Ayo kita naikkan pujian di liturgi yang nomor 8 ya. Tanya. Saya nanti minta Bapak Pendeta Jeki Misa berdoa untuk kita semua. Ya. Tiada terukur besar kasih setiamu. Biarlah ini jadi doa kita dalam hidup. Yang di rumah juga mengikuti. Ya, silakan. Jeki, selain. Terima kasih Pak Gembala, para majelis memberikan kesempatan untuk boleh berdoa. Puji Tuhan.